Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ibu-ibu neng sadayana sama ya bapak daramang sadayana. Alhamdulillah. Tandana sumping berarti damang punya. Sakit-sakit sedikit mah anggap sehat saja. Mudah-mudahan ibu semua, neng semuanya, adik-adik semuanya sehat walafiat. Oke. Walaupun kita tetap harus mempersiapkan diri, kita harus semangat gitu punya. Mudah-mudahan sehat, tetapi Allah kembalikan kita dengan mulia, bahagia. Saya pernah bertanya kepada ibu, sesehat apapun kita tetap harus kembali, kita harus wafat. Tinggal ibu memohon wafatnya mau sakit dulu atau mau langsung maut gitu. Ibu, kita wajib mati, kita wajib wafat karena al-mautu hak. Maut itu hak yang harus kita terima. Tidak ada manusia yang tidak wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tinggal ibu mau wafat langsung atau sakit dulu. Ya punya sakit itu penggugur dosa. Dan ini ada saudari kita yang sakit. Kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan sakitnya menjadi jalan kemuliaan, menjadi penggugur dosa. Oke, karena sakit itu menjadi jalan ampunan apabila dia sobar. Tapi kalau tidak sobar mah jabah sakit. Dosanya tidak diampuni, rugi punya, rugi. Ibu pernah nggak kalau lagi sakit, aduh, pernah. Itu kata ulama gini bu, hati-hati loh, ucapan aduhmu akan dimintai pertanggungjawaban. Ibu, jadi apa itu bu kalau ibu sakit? Mending astagfirullah bunya, walaupun tanpa sadar mah itu aduh keluar bunya. Setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Awas katanya kata ulama. Ranganmu, aduhmu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya Allah ya Robi sadar. Aduh mahnya punya serasa kecil punya. Tetapi setiap ucap itu akan diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap ucapan kita itu jadi jalan kemuliaan bagi kita. Oh ini saudari kita Ibu Hajah Karlina. Oke, saraf kejepit di pinggang. Ya Allah. Bu kalau lagi anak-anak mah tidak pernah ada saraf kejepit punya. Tapi begitu sepuh itu ada saraf kejepit punya. Aduh, bu teman saya, teman dekat, saya usia dengan saya. Kan saya lagi terapi saraf kejepit gitunya. Bu, saya pernah merasakan itu nyeri cangkeng itu sakit punya. Oh, bangun sakit, duduk sakit. Tapi balik lagi, Bu, tidak ada secuil sakit kecuali itu ujian dari Allah. Dan kalau kita menerimanya dengan sabar itu jadi jalan ampunan punya. Jangan pernah tadi mengeluh punya. Idealnya mah kita tidak mengeluh. Segala sesuatu itu ujian. Bu kalau ujian dari Allah enggak. Bu kalau ujian dari Allah itu didesain enggak oleh Allah? Artinya tuh Allah kebetulan atau memang Allah sudah tentukan? Sudah ditentukan punya. Takdir kita itu dalam hadis itu sudah Allah tulis kapan bu? 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Jadi apa yang menyebabkan ibu kejepit itu sarafnya itu 50.000 tahun sudah ditentukan. Jadi untuk apa kita mengeluh? Itunya ibu sampai suami ibu manyun ke ibu tadi pagi sekali itu sudah dituliskan bu.
Jadi untuk apa gitu Bu disesalkannya kalau kita lagi sadar Bu gitu Bunya. Ya, walaupun sering kali ini mah tidak sadar, ya Allah ini sudah Engkau tentukan mudah-mudahan jadi jalan kemuliaan gitu aja Bunya. Tapi kalau lagi sadar mudah-mudahan sadar terus Bunya. Ya Allah, Ibu Hajah Karlina semoga Allah muliakan, saraf kejepit. Ibu Hajah Heni endoskopi ya Bunya. Ibu Hajah Herni stroke punya. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Bu, kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Allah sehatkan kembali beliau, sehatkan kita dengan kesehatan yang menjadi jalan kemuliaan. Walaupun balik lagi kita harus selalu menyiapkan diri bahwa kita akan kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Ya Rabb, ampuni dosa kesalahan kami sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan ya Rabb. Ya Rabb, bagi saudara-saudari kami yang Engkau uji dengan sakit, jadikan sakitnya menjadi jalan kemuliaan bagi kami secara khusus bagi saudari-saudari kami yang diuji. Jadikan sakitnya atau ujiannya menjadi jalan penggugur dosa kesalahan, menjadi jalan kemuliaan ya Rabb. Muliakan mereka semua, sehatkan kembali mereka semua dengan sehat yang tidak pernah merasakan sakit lagi ya Rabb. Allahumma rabban nas izibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka la shifa illa shifauka la shifa illa anta shifa la yughadiru saqama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khair. Terima kasih banyak. Bu, judul kita teman setia setelah wafat. Ini nyambung punya. Bu, senantiasa kita berpikir hidup enak punya. Semua orang juga ingin hidup enak punya. Tapi jarang kita berpikir ingin mati enak. Punya padahal hidup kita yang lama itu justru setelah kematian. Bu, kalau hidup kita paling lama berapa lama, Bu? 60? 70? 80? 80 punya, 90. Ada yang 90? Ibu yang di sini ada 90? Kalau 80 mah ada punya? Alhamdulillah. Ibu yang belum 80 usianya mau berapa? Asal jangan pikun, alhamdulillah Bu. Supaya tidak pikun Bu, sering ngaus Quran punya, insyaallah. Kemudian banyak menghafal kata ulamanya Bu. Yang paling bagus menghafal Al-Quran. Walaupun sudah ditakdirkan Bu, Allah itu dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 70. Allah itu menjadikan kamu ada yang sampai usianya tua, ada yang sampai lupa apa yang sudah dia ketahui. Artinya teh pikun punya itu An-Nahl ayat 70, saya lupa ayatnya gitu punya. Jadi itu sudah Allah tentukan. Dan kalau sudah pikun mah tidak ada kewajiban punya. Aduh ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan Allah muliakan setiap usianya jadi jalan kemuliaan. Pernah dibahas punya, kalau makin tua itu kan Allah ampuni dosanya. Kemudian makin tua lagi Allah catat kebaikannya ketika muda walaupun tidak dilakukan lagi gitu. Ya mudah-mudahan Allah muliakan. Bu, teman setia setelah wafat. Bu, kalau lagi hidup mah kita hidup enak dengan suami, dengan istri, dengan putra-putri, keturunan, cucu punya. Tetapi ketika wafat sementara akan berpisah. Walaupun nanti bertemu lagi punya. Saya pernah jelaskan bahwa kematian itu pintu. Ibarat ibu masuk ke dalam masjid, ada yang masuk duluan, ada yang masuk belakangan. Sama. Ibu juga masuk pintu kematian itu dengan suami, bisa ibu duluan, bisa suami duluan, itu punya. Tapi insya Allah nanti ketemu lagi punya. Mudah-mudahan dikumpulkan dalam kebaikan. Jadi kalau ada saudara kita yang mati wajar sedih,
Tapi jangan terlalu sedih karena nanti itu juga insya Allah akan ketemu. Insya Allah kalau orang soleh mah nanti di dunia di surga juga akan bertemu ya. Tapi kalau orang yang durhaka, menurut ulama tidak bertemu. Walaupun dalam hadis itu ada orang yang senantiasa ceramah, Bu. Ini beratnya penceramah, Bu. Orang yang ceramah tapi tidak melaksanakan, atau ibu sekalian mengingatkan orang lain tetapi kita sendiri belum melakukan, itu berat bunyi. Makanya niatkan ketika kita menyampaikan, mengajak orang lain, itu yang paling utama itu untuk mengajak diri kita sendiri. Makanya saya bicara di sini itu bukan untuk mengajak ibu utamanya, untuk mengajak diri saya. Ya mudah-mudahan kita makin baik ya punya. Karena dalam hadis ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang yang biasa ceramah kalau begitu menurut kita mah, tetapi dia belum melaksanakan, dilemparkan ke dalam neraka sampai ususnya keluar. Bu, di akhirat itu ususnya keluar tidak meninggal, Bu, tidak mati. Bunya. Kalau saya lihat di video di Jakarta itu ada yang kelindas truk, ususnya keluar, Bu. Wafat, Bu, ya, dari dunia itu. Tapi di akhirat ususnya keluar, tidak mati. La yamutu fiha wala yahya, kan bunyi dalam Al-Qur'an, mereka itu tidak mati dan tidak hidup, bunyi. Di dalam neraka itu ususnya keluar, Bu. Itu disiksanya bagaikan apa ya, Bu, muter-muter, Bu, ada binatang yang muter-muter untuk menggiling. Kira-kira seperti itu kalau dalam hadis. Ibu saking beratnya disiksa sampai ahli neraka yang lain nonton, Bu. Bu, saya tidak bisa membayangkan karena di akhirat itu kan orang yang dimasukkan di neraka itu kan apa judulnya? Ini dalam Al-Qur'an surat keberapa, Bu? Innallazina kafaru Innallazina la yu'minuna bi ayatillahi saufa nuslihim nara kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghaiha liyazuqul azab. Orang kafir itu masuk ke dalam neraka, dicelupkan, hancur kan punya. Hancur tetapi dijadikan lagi agar merasakan pedih. Pedih itu ketika kulit itu kena sakit itu, Bu. Jadi kalau ibu luka yang menyebabkan sakit itu kulit. Tetapi kalau kulitnya sudah terkelupas, kena daging, daging ditusuk itu tidak sakit. Ya, kata ahli kesehatan. Dan dalam Al-Quran itu yang dijelaskan. Sehingga biar merasakan sakit, dijadikan lagi itu kulitnya baru lagi. Dicelupkan lagi, celupkan lagi. Ada dua tafsir itu. Punya yang paling sering itu sehari semalam itu 70.000 kali itu, Bu, dicelupnya. 70.000 kali mah hanya 1,3 detik, Bu. Ya Allah ya Robi, mata mending tidak kena neraka, bunyi. Makanya tadi saya ulang, wakina azabannar, wakina azabannar dalam hadis itu apabila sehari memohon 7 kali, ada yang 7 kali, 5, 8, maka nanti si neraka itu akan memohon kepada Allah agar tidak menerima orang itu masuk ke dalam neraka. Bu, wakina azabannar, wakina azabannar, wakina azabannar dalam hadisnya gitu. Bu, nanti hadisnya ya. Bu, balik lagi, saking beratnya itu penceramah sampai orang nonton. Kenapa engkau disiksa lebih berat dari kami? Bukankah engkau penceramah? Ya betul, ya kata penceramah. Tetapi saya sendiri belum melaksanakan. Beratnya bunyi. Makanya, Bu, saya mah tidak menceramahi ibu, menceramahi diri saya sendiri. Sehingga ketika saya belum melaksanakan, karena memang saya mengingatkan untuk menceramahi saya sendiri. Nah kalau ilmu mah ibu-ibu tuh selangkung pinter ti abi. Abi nah, rasa ibu ya. Ya Allah ya Robi. Ibu itu pendahuluan terus 21 menit kita baca dulu ah. Pilih diprotes itu materinya belum selesai. Ayo Bu, kita sama-sama baca. Bu, amal setia gitu, yang setia setelah wafat itu bukan suami, bukan istri, bukan anak, bukan cucu, Bunya. Ibu Bu Ajahina di aus biasa. Dalam Islam supaya kita double. Nganggo mik, Bu. Katinggal, Bu, kelihatan? Ini teh mohon maaf saya tidak ngeprint sendiri, saya kirim filenya, tetapi kalau di printer orang lain ini jadi kecil, Bu. Padahal saya sudah buat maksimal perasaan. Kelihatan, Bu? Ayo mohon dibaca, Bu. Enggak dalam Islam?
Oh nggak mau bisa. Super. Dalam Islam ketika seseorang wafat, maka semua harta, keluarga, jabatan dan dunia yang dicintai akan ditinggalkan. Namun ada yang tetap menemani dan menjadi teman setia setelah wafat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Satu, amal soleh sebagai teman setia dan mengikuti ke alam kubur. Ya, dalam Quran. Al-Quran menegaskan bahwa yang akan menemani manusia setelah wafat hanyalah amal perbuatannya. Bu, ini Al-Quran surat Al-Jaljalah. Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan sederhana, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sederhana, niscaya dia akan melihat balasannya. Tahan. Al-Jaljalah ayat 78. Bu, tandain. Bu, jangan pernah menganggap kecil amal dan jangan pernah menganggap kecil dosa. Karena itu akan kembali kepada kita. Punya, kalau tidak di dunia, di alam kubur atau di akhirat balasannya. Bu, kalau dosa bagi orang yang Allah cintai itu dibalas langsung di dunia. Punya, justru kalau ibu dibalas dari dosa-dosa, ketika ibu menyakiti orang lain, malah langsung kejeduk pintu, Bu kata. Ibu kalau misalnya ada orang yang lagi naik haji, ibunya, itu mah Bu, ini kisah nyata di kampung saya. Itu lagi di Mekah itu ada ngejedukun kepalanya. Dia sadar waktu di kampung itu suka ngadukeun dombanya. Gitu. Itu sudah astagfirullah. Itu tuh tanda disayangi, Bu. Walaupun ketika di Mekah itu tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan. Jadi berbuat dosa tapi tidak dibalas di dunia. Tetapi itu sebagai tanda orang yang dimurkai Allah. Dalam hadis gitu bunyinya. Jadi kalau ibu, iya teh cobaan teh mani kieu-kieu teuing, Bu, jangan bicara seperti itu. Justru kita disayangi oleh Allah. Punya gitu. Sehingga ini balik, saya pernah jelaskan ibunya. Allahumma yarham Mustabid Amna, ibu ada yang senantiasa mendengarkan di KLCDS dulu ya. Kata beliau, dibalas setiap dosa sampai ketika wafat itu habis dosanya. Sehingga ketika wafat dia tidak ada lagi dosa dan tidak ada alasan untuk disiksa di alam kubur dan di alam akhirat. Sebaliknya apabila dimurkai Allah, maka yang dibalas di dunia itu bukan dosanya tetapi amal kebaikannya. Setiap kali nolong orang dibalas tuh berlipat. Punya ngasih sedekah dibalas tuh. Sehingga ketika wafat itu tidak ada lagi amal baik yang tersisa. Yang tersisa saya dosa. Sehingga ketika wafat balasannya itu tinggal siksaan. Nauzubillah min dzalik. Itu sebagai tanda orang yang dimurkai Allah. Kita memohon kepada Allah semoga dosa diampuni sehingga tidak ada kesedihan di dunia, punya. Tandai bahwa setiap kesedihan itu sebagai balasan dari dosa. Tandai, ibunya. Bu, ini surat Al-Jaljalah. Dalam tafsir surat Al-Jaljalah, Abu Bakar pernah bertanya, pernah saya sampaikan, wahai Rasulullah, apabila saya berbuat dosa sekecil dosa atau sebesar jarrah tadi, jarrah itu kalau ulama menerjemahkan, Ustaz Syafiq itu, zarrah itu seperti semut hitam yang kecil. Orang Arab menerjemahkan saking kecilnya gitu, Bu. Tapi ketika kita berbuat dosa sebesar itu, kata Abu Bakar, apakah akan dibalas? Ya, sabda Rasulullah gini, Bu. Ya Abu Bakar, apabila engkau merasakan secuil kesedihan, maka ketahuilah itu sebagai balasan dari sekecil dosa yang pernah engkau lakukan. Punya? Jadi kalau ibu pernah sedih, ya pernah, itu teh berarti kita pernah dosa. Kalau sedihnya sedikit berarti dosanya sedikit. Kalau sedihnya banyak, oh berarti dosa kita teh banyak, punya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Lanjut. Bu, masih Al-Quran. Sekarang surat An-Najm, baca lagi, Bu. Ta'udnya yang tadi saja, langsung aja banyak, Bu.
Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura. Bu, artinya Bu aja ini. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang akan diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan menghasilkan. Quran surat An-Najm ayat 13. Ya, jazakumullahu khair. Bu, setiap orang akan mendapat balasan dari apa yang dia lakukan. Bu, hidup ini keseimbangan. Kalau dalam bahasa Inggris mah, life is equilibrium atau life is balance. Bu, kehidupan ini keseimbangan. Bu, Michael Hart, orang non-muslim Amerika itu pernah menulis buku 100 tokoh terkemuka sepanjang sejarah. Jadi orang yang paling besar jasanya di dunia ini ada 100 tokoh. Yang nomor 1, Bu, pernah jelaskan siapa? Nomor 1, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang paling berjasa, Bu. Dari segi agama beliau, agama Islam tuh terus meningkat, Bu. Diperkirakan nanti tahun 2030 agama Islam tuh ke-1, sekarang ke-2. Karena yang ke-1 sekarang Kristen, Katolik sama Protestan. Sekitar 20 berapa ya? Islam sekarang 23%, Kristen sekitar 28% gitu. Nanti 2030 itu Islam ke-1, 30%, nanti Kristen ke-2. Jadi Nabi Muhammad mah saking bagus gitu punya, mengajarkan agamanya terus meningkat. Sementara Yesus itu nomor 3. Karena Yesus itu walaupun agama Kristen itu banyak tapi dibantu oleh Paulus. Paulus itu nomor 6. Bu, yang Nabi Isa itu Nabi Isa nomor 3. Nabi Musa nomor 16. Punya agama Yahudi. Bu, yang saya soroti nomor 3. Nomor 2. Nomor 2 itu bukan ahli agama tetapi ahli fisikawan, matematik, yakni Isaac Newton. Makanya kalau tidak ada Isaac Newton nggak ada mobil, Bu, karena memakai hukum Newton dan lain sebagainya terus. Bu, yang saya soroti ada hukum Newton. Hukum Newton itu aksi sama dengan reaksi, itu hukum Newton 5. Hukum Newton 3. Bu, kalau kita duduk nih di kursi, berat saya 60 misalnya, 63, 62, 64 misalnya gitu, punya. Ini sebetulnya saya ngasih gaya 63 kilo, kursi juga ngasih gaya, Bu, gitu sama. Jadi kalau ibu duduk misalnya 60 kilo ke lantai, lantai juga ngasih reaksi yang sama. Kalau ibu tidak percaya, walaupun si lantai tidak menjerit, punya beratin Bu. Ibu mah. Kalau ibu tidak percaya,